Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Pada hari ini akan membawa kalian untuk mengetahui apa saja keutamaan Nabi. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada kalian utusan dari diri kalian pula. Misalkan contohnya nih, kambing disuruh nyontoh sama ayam nggak cocok. Ayam disuruh nyontoh sama sapi beda. Makanya manusia dengan manusia setara. Allah makanya menjadikan utusan kita Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang manusia. Tapi jangan samain bobot bebeknya beda. Contohnya kita tidur, Nabi Muhammad juga tidur. Tidurnya Nabi beda, matanya doang tidur, hatinya nggak tidur. Tidurnya kita belum. Contohnya lagi, kita beludah, manusia beludah, Nabi Muhammad pun beludah. Ludahnya Nabi doa, ludahnya kita penyakit. Mungkin seperti itu. Kisahkan ketika Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika berada di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar digigit tangannya sama kalajengking Arab, ngebet rasanya, perih rasanya. Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar, apakah engkau takut menghadapi Quraisy?" "Enggak ya Rasulullah." "Apakah engkau sedih meninggalkan kota Makkah wahai Abu Bakar?" "Enggak ya Rasulullah." Karena Rasulullah melihat Abu Bakar pucat mukanya. "Lalu kenapa wahai Abu Bakar mukamu begitu pucat?" Lalu Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tanganku digigit sama kalajengking Arab." Langsung pada saat itu juga Rasulullah meludahi tangan Abu Bakar, sembuh ketika itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Banyak keutamaan-keutamaan Nabi yang bisa kita ambil. Contoh-contoh akhlak Nabi yang begitu mulia. Nabi Muhammad yang memiliki yang namanya pribadi multidimensi. Apa yang tidak ada pada Nabi? Pak, saya presiden misalnya. Nabi Muhammad pemimpin negara, bos. Pak, saya pedagang misalnya. Nabi Muhammad udah berdagang semenjak 9 tahun. Pak, saya pemimpin keluarga. Contohnya, Nabi Muhammad punya anak bini. Pak, saya diplomat. Nabi Muhammad seorang pemimpin diplomat yang ulung. Jadi tidak ada kekurangan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Duduknya Nabi bagus, dirinya Nabi bagus. Nabi Muhammad di depan kawan-kawannya cakep. Nabi Muhammad di depan istrinya berwibawa. Ini susah kita nyari orang kayak gini. Ada orang bagus di kantornya, marah-marahin karyawannya, di rumah dikeplakin sama istrinya. Ini kita susah nyari orang kayak gini. Ada banyak keutamaan-keutamaan Nabi yang pastinya ditulis di dalam Sirah Nabawiyah. Nah, salah satunya ada satu kisah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul wafat. Dia ini adalah seorang munafik di Madinah. Semua umat Islam mengetahui bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut adalah seorang munafik. Ketika wafat, Rasulullah bergegas untuk mensolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Datanglah Umar dengan watak Al-Faruq, membedakan hak dan batil. Umar datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, "Ya Rasulullah,
apakah engkau ingin mensolati jenazah orang munafik? Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya aku utusan Allah yang telah diutus. Demi Allah, jikalau aku mengetahui sebanyak aku 70 kali beristighfar untuk mereka, lalu Allah mengampuni diri mereka, sungguh pasti aku melakukan. Lalu turunlah ayat yang melarang umat Islam untuk mensolati jenazah orang munafik di dalam surat At-Taubah ayat 84. Jikalau bukan karena perintah Allah, jikalau bukan karena larangan Allah, pasti dengan rasa kasih sayang Rasulullah SAW, Rasulullah akan tetap mensolati jenazah orang munafik sekalipun. Masya Allah. Saking kagumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, karena kasih sayangnya yang begitu besar kepada umatnya, sampai-sampai Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, lau syi'ta, ay anta Muhammad, ja'altu amra ummatika ilaika. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jikalau engkau mau, urusan umatmu di tanganmu. Masya Allah. Lihatlah qudwatun nabawiyah, kecerdasan Nabi yang ada pada diri Nabi Muhammad. Apakah Rasulullah mengatakan, ya wahai ya Allah, ya Rabb, aku terima urusan umatku kepadaku? Tidak. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, anta arhamu bihim ya Rabb, engkau lebih menyayang terhadap umatku, sedangkan aku adalah seorang yang hamba yang dhaif. Apakah sama cinta saudara dengan saudaranya dengan cinta Tuhan dengan hamba? Tentu beda. Cinta Tuhannya terhadap hambanya dengan cinta saudara dengan saudaranya. Lalu Rasulullah mengatakan, wa ana hadis wa kullu hadis mutabayyar. Dan aku ini baru ciptaan, dan setiap ciptaan itu selalu berubah. Sedangkan engkau Tuhan pencipta tidak akan pernah berubah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Makanya saking cintanya Rasulullah terhadap kita, sampai di akhir hayatnya beliau mengatakan, ummati 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 3 kali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa cara kita untuk menyampaikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Yaitu dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Berapa kali kita sholawat kepada Nabi Muhammad? Jikalau kita mau dicari pertama kali oleh Nabi Muhammad sebagai umat pertama kali yang dicari oleh Nabi Muhammad ketika di padang mahsyar, yaitu perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Allah akan membukakan rezeki kepadanya. Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Masya Allah. Kalau kita dalam kekurangan, misalnya dalam kesulitan, banyakin sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salatan taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi uqad. Misalnya banyakin sholawat. Kalau kita kurang sehat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha. Apa yang tidak ada? Makanya kalau kita ingin mengungkapkan rasa cinta kita, jikalau kita ingin pertama kali dicari oleh Nabi Muhammad di padang mahsyar, berbanyak sholawat. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan Nabi, kita menjadi orang lebih mencintai lagi kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma pada mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.